Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk nyanyi dulu yuk. Siji tangane dicuci, loro maskere dienggo, telu jaga jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 mata pelajarannya IPS tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Keberagaman ekonomi maksudnya apa ya? Kita cek. Coba jodohkan wilayah dan hasilnya. Nah, di sini ada 3 wilayah atau 3 daerah yang berbeda. Ada pantai, hutan, dan sawah. Nah, kira-kira 3 tempat berbeda ini menghasilkan sumber daya alam apa saja? Kita jodohkan. Di sini ada contoh 5 sumber daya alam yang berbeda, mulai dari udang, kayu, rumput laut, rotan, dan padi. Ya, mari kita sama-sama jodohkan. Dari manakah sumber daya alam 5 ini berasal? Yang pertama adalah udang. Kira-kira udang berasal dari wilayah yang mana? Ya, udang berasal dari pantai. Terus kayu. Kira-kira kayu berasal dari wilayah yang mana yang cocok? Ya, dari hutan. Rumput laut berasal dari mana? Dari wilayah pantai juga. Kalau rotan berasal dari wilayah hutan. Dan terakhir padi kira-kira berasal dari wilayah yang mana? Dari sawah. Itu adalah sumber daya alam yang sesuai dengan wilayah penghasil masing-masing. Jadi masing-masing wilayah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dibandingkan dengan wilayah yang lain. Hal tersebutlah yang menimbulkan keberagaman ekonomi. Keberagaman kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu seperti bertani, berdagang, bekerja di pabrik, dan lain-lain. Mereka melakukan usaha ekonomi yaitu bekerja untuk mendapatkan upah dan nanti untuk dibelikan bahan-bahan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Itu adalah arti atau maksud dari kegiatan ekonomi. Sesama manusia saling membutuhkan karena tidak semua kebutuhannya bisa dipenuhi sendiri. Nah, contohnya semisal Pak Tani ingin membajak sawahnya menggunakan traktor. Apakah Pak Tani akan merakit traktornya sendiri? Membuat rodanya sendiri? Nah, tidak mungkin kan? Pasti Pak Tani langsung membeli traktor jadi di toko-toko alat pertanian. Nah, dari hal ini saja Pak Tani itu sudah membutuhkan orang lain, mulai dari penjual traktor dan penghasil traktor. Itu baru satu contoh. Contoh yang lain semisal Pak Dokter. Nah, ketika mereka bekerja pasti dibantu oleh perawat. Nah, maka dari itu sesama manusia pasti saling membutuhkan.
Keberagaman ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis. Sama halnya di contoh awal tadi. Kalau sumber daya alam antara pantai dan hutan pasti berbeda. Kalau di pantai sumber daya alamnya tidak jauh dari hasil-hasil laut seperti ikan, udang, rumput laut. Kalau hutan sumber daya alamnya pasti tidak jauh dari bahan-bahan kayu, pohon. Nah, itulah yang membuat keberagaman. Maka dari itu ada banyak potensi untuk melakukan kegiatan ekonomi di beberapa bidang. Saking banyaknya keberagaman, akhirnya muncul banyak jenis-jenis pekerjaan di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sekarang kita yang bahas pertama adalah bidang pertanian. Indonesia terkenal akan sebutan negara agraris. Kenapa? Karena banyak penduduknya yang bekerja di bidang pertanian. Tuh. Banyak faktor yang membuat Indonesia cocok untuk bergerak di bidang pertanian. Apa saja yang membuat cocok? Yang pertama adalah sinar matahari sepanjang tahun. Nah, tidak seperti hal-hal di Eropa atau di Amerika Serikat, mereka sepanjang tahun tidak memperoleh sinar matahari, cuma beberapa bulan saja di musim-musim tertentu seperti musim panas dan musim semi. Sementara di musim dingin mereka sama sekali tidak mendapatkan sinar matahari. Berbeda halnya dengan Indonesia. Indonesia itu cuma punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, dua-duanya ini masih tetap muncul matahari. Maka dari itu kebutuhan akan cahaya matahari terpenuhi. Karena pada dasarnya tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik bila kebutuhan akan sinar mataharinya tercukupi. Tingginya curah hujan. Nah, di Indonesia ini hujannya pun juga turun hampir sepanjang tahun, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau. Dan kesuburan tanah yang baik. Nah, kenapa di Indonesia ini tanahnya subur? Alasan yang paling jelas adalah banyaknya gunung berapi. Lah, letusan dari gunung Merapi berapi itulah yang membuat tanah di sekitarnya menjadi subur, yang biasa disebut dengan tanah vulkanik. Tuh. Pertanian ada 2 jenis, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air. Contohnya adalah sawah irigasi. Biasanya kalau sawah irigasi ini sumber airnya berasal dari sungai. Sawah lebak ini dibuka di wilayah sekitar rawa, memanfaatkan pasang surut air rawa. Dan sawah tada hujan. Nah, sawah-sawah seperti ini biasanya digunakan atau dimanfaatkan saat musim penghujan saja. Berikutnya adalah pertanian lahan kering, membutuhkan sedikit air. Contohnya adalah tegalan. Sekarang bidang perkebunan. Usaha penanaman lahan dengan tumbuh-tumbuhan keras, itu adalah arti dari perkebunan. Contohnya adalah teh, kopi, karet, kelapa sawit, dan tebu. Hasil perkebunan ini biasanya akan diekspor ke negara lain untuk menambah pendapatan negara. Berdasarkan pengelolanya, perkebunan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Nah, contohnya adalah bir
yaitu perkebunan inti rakyat. Bidang perikanan. Indonesia terkenal dengan sebutan negara maritim karena lautnya yang luas dan kekayaan lautnya yang sangat melimpah. Yang termasuk dalam usaha ini adalah pemeliharaan, pembudidayaan, dan penangkapan. Ada dua jenis bidang perikanan, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Kalau perikanan laut seperti penangkapan ikan laut, nelayan itu, dan pembudidayaan tambak seperti udang dan bandeng. Kenapa udang dan bandeng hanya bisa hidup di pantai? Karena udang dan bandeng membutuhkan air laut atau lebih tepatnya air payau. Perikanan darat seperti pemeliharaan ikan di kolam dan penangkapan yang dilakukan di air tawar dan air payau. Jadi pemeliharaan di kolam lele, gurame, nila itu termasuk perikanan darat. Dan penangkapan yang dilakukan di air tawar, semisal orang mancing atau orang jaring ikan di sungai, itu termasuk salah satu usaha perikanan darat. Sekarang bidang peternakan. Usaha di bidang ini sangatlah beragam, baik jenis maupun hasilnya. Jenis peternakan ada 3, yaitu peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Peternakan unggas contoh hewannya adalah ayam, bebek, dan burung dara. Pokoknya hewan-hewan yang berkaki 2 dan memiliki sayap itu digolongkan dalam peternakan unggas. Hasil dari peternakan unggas adalah telur, daging, dan bulu. Peternakan hewan kecil contohnya itu seperti kelinci, kambing, dan domba. Hasil dari peternakan jenis ini adalah daging, susu, kulit, dan bulu atau rambut. Nah, contoh-contoh hewan yang termasuk peternakan hewan kecil ini adalah hewan yang berkaki 4 tapi ukurannya kecil, relatif kecil ya, seperti kelinci, kambing, dan domba itu, dan sejenis-jenis lainnya. Sekarang peternakan hewan besar. Nah, ini contohnya sapi, kerbau, kuda, dan unta. Nah, peternakan jenis ini membudidayakan hewan berkaki 4 tapi ukurannya besar. Hasil dari peternakan jenis ini adalah daging, susu, kulit, dan tenaga. Itu adalah pekerjaan yang bergerak di bidang peternakan. Sekarang bidang kehutanan. Indonesia terkenal dengan sebutan paru-paru dunia karena luasnya hutan yang ada di Indonesia. Manfaat hutan adalah melindungi tanah dan air agar tidak terjadi longsor dan banjir, menghasilkan oksigen, maka dari itu disebut sebagai paru-paru dunia, dan tempat tinggal berbagai jenis makhluk hidup, berfungsi sebagai hutan lindung. Menurut wri-indonesia.org, Indonesia itu kehilangan 2 juta hektar hutan tiap tahunnya. Wah, luas sekali. Kalau dibandingkan dengan lapangan sepak bola, itu setara dengan hampir 3 juta lapangan sepak bola setiap tahun. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Nah, karena banyaknya penebangan pohon, penebangan liar itu, dan pembakaran hutan. Maka dari itu perlu adanya reboisasi, penanaman hutan yang gundul, dan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih itu di mana
para penebangnya hanya menebang pohon-pohon yang sudah tua saja untuk menjaga kelestarian hutan. Masih di bidang kehutanan, usaha di bidang ini dibedakan berdasarkan hasilnya, yaitu kayu dan non-kayu. Hasil hutan berupa kayu seperti kayu jati, mahoni, cendana, dan kayu-kayu lainnya. Untuk hasil hutan non-kayu itu seperti getah pinus, rotan, bambu, kemenyan, dan madu. Usaha di bidang ini juga dibedakan berdasarkan jenis tumbuhannya, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Untuk hutan homogen ini adalah hutan yang terdiri dari satu jenis pohon saja. Biasanya ini hutan buatan yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya hutan pohon jati. Nah, seluruh wilayah hutannya ditanami pohon jati saja. Nah, itu adalah contoh dari jenis hutan homogen. Berikutnya jenis kedua adalah hutan heterogen. Ini adalah hutan yang terdiri dari banyak jenis pohon. Nah, rata-rata ini adalah hutan yang alami, tidak dibuat oleh manusia. Kesimpulannya, di mata dunia, Indonesia itu sangatlah kaya hingga mendapatkan banyak sebutan seperti tadi, seperti negara agraris, negara maritim, dan paru-paru dunia. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri karena mereka saling membutuhkan. Maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia hendaknya saling menghargai dengan adanya keberagaman ini agar tercipta kerukunan. Jika pahlawan berjuang hingga Indonesia merdeka, maka kita hendaknya terus berkarya di bidang masing-masing hingga Indonesia dikenal dunia. Itu kesimpulannya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Apa saja jenis ikan yang dibudidayakan di air tawar? Apakah kepanjangan dari pir? Sebutkan hewan yang termasuk dalam jenis peternakan hewan kecil. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga kelestarian hutan? Itu tugas kalian hari ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.